Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan belajar tentang penanganan exception di Java atau exception handling ya di Java. Jadi topik ini merupakan topik eh, apa ya, tambahan ya, yang penting teman-teman ketahui, terutama kita yang mempelajari bahasa pemrograman Java. Baik, setelah mempelajari materi ini, diharapkan teman-teman bisa paham apa yang dimaksud dengan exception dan apa yang dimaksud dengan exception handling. Ini dua konsep yang berbeda, dan juga paham kenapa exception dan exception handling itu dibutuhkan. Dan teman-teman juga bisa mengenali karakteristik dari exception di Java, begitu juga dengan varian-variannya ya, dan hierarkinya. Kemudian bisa menggunakan block, try, catch, dan finally untuk handle exception yang ada di program yang kita buat. Kemudian mampu dan memahami ya konsep dari statement throw dan throws. Jadi ini dua konsep yang sering tertukar. Tapi mudah-mudahan setelah selesai dari kuliah ini teman-teman bisa mengetahui perbedaannya dan kapan menggunakan throw, kapan menggunakan throws. Dan terakhir teman-teman bisa membuat exception yang custom. Ya. Nah, kita mulai dengan konsep dasar dulu atau definisi ya. Apa sih yang dimaksud dengan exception? Jadi, sederhananya, exception itu adalah sebuah kesalahan atau error yang terjadi pada saat program itu berjalan. Nah, kalau tidak ditangani, ya, si exception ini bisa mengakibatkan program kita berhenti mendadak atau crash dan muncul pesan error. Contoh yang paling gampang yaitu ketika kita membuat program yang ada statement pembagian dengan angka 0, atau kita membuka file yang nggak ada, atau kalau kita menggunakan array, mencoba mengakses indeks di luar dari panjang array, itu juga bisa menimbulkan error. Dan kalau tidak ditangani, error-error tadi akan mengakibatkan program kita berhenti mendadak atau crash ya. Nah, jadi exception yang ada di Java itu merupakan sebuah objek ya. Jadi exception yang ada di Java itu merupakan sebuah objek yang mana dia punya kelas ya. Jadi dia berasal dari kelas-kelas exception tertentu. Nah, semua exception yang ada di Java itu merupakan turunan dari throwable ya. Di throwable ini adalah sebuah kelas yang punya dua kategori subkelas utama ya, yang di sini ada exception. Kemudian ada error. Nah, ini adalah jenis error. Jadi exception itu bisa kita anggap sebagai sebuah jenis error yang bisa kita prediksi dan bisa kita tangani. Nah, sementara error yang ini error yang sering kita gunakan istilahnya ya, error. Itu adalah masalah serius yang biasanya tidak bisa ditangani. Contohnya apa? Contohnya out of memory error. Jadi ini nggak bisa ditangani dengan kode program. Jadi kalau kita kehabisan memori ketika menjalankan sebuah program, maka solusinya adalah menambah memori gitu ya, bukan tidak bisa ditangani dengan menggunakan kode program. Oke. Sementara kalau exception ini itu bisa ditangani, bisa diprediksi, bisa diatasi. Contohnya kalau kita menemukan ada statement pembagian dengan nol, nah di situ kita bisa atasi ya, kita bisa prediksi bahwa statement ini akan berpotensi menghasilkan sebuah error ya. Nah, kemudian kita akan fokus ke jenis exception-nya. Di Java itu ada dua jenis ya. Yang pertama disebut dengan checked exception. Nah, untuk yang check exception ini atau bahasa Indonesia adalah exception terperiksa, si programmer itu harus menangkap ya, atau mengatasi atau menghandle exception yang mungkin muncul ya. Harus dihandle dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan block, try, catch ya, dengan menggunakan block, try, catch. Sementara kalau tidak dihandle, maka programnya akan error ya ketika dikompil, sehingga
cek ini, kenapa dikatakan cek? Karena dia diperiksa pada saat dikompil. Ya. Sementara yang kedua, uncheck exception itu tidak wajib ditangkap atau tidak wajib untuk di-handle. Nah, ini biasanya tidak akan error ketika dikompil, walaupun kita tidak mengatasinya, tidak menghandle-nya ya. Nah, biasanya exception jenis ini itu merupakan turunan dari jenis runtime exception ya. Jadi kalau kita punya sebuah exception seperti misalkan null pointer exception, array index outbound exception, itu walaupun kita gunakan gitu ya walaupun kita gunakan di program kita ya, dan tidak kita atasi, maka itu tidak akan menjadi masalah ketika dikompil ya. Nah, sebagai solusinya, kita membutuhkan statement try catch untuk menangani exception yang mungkin muncul ya dalam kode program kita. Dan sebagai contoh, kita akan coba buatkan simulasinya ya di sini. Nah, oke, kita hapus dulu yang ini, kita buat sebuah program baru namanya main.java. Di sini saya mau mendemokan ya sebuah program yang dia akan meminta user untuk memasukkan dua buah angka, kemudian menghitung hasil bagi dari kedua angka tersebut. Ya. Dan dia akan meminta terus-menerus sampai nanti si user akan mengetikkan bilangan -1 yang merupakan indikasi bahwa programnya akan berhenti. Gitu ya. Selama belum ada -1, maka programnya akan terus-menerus untuk meminta dua buah bilangan, kemudian menampilkan hasil bagi kedua bilangan tersebut. Oke, jadi sekarang kita akan coba buat program itu. Nah, di sini saya akan siapkan sebuah method main, ya. Dan di sini saya ingin karena saya ingin menerima input dari user, sehingga saya butuh sebuah scanner ya. Jadi saya harus import terlebih dahulu. Masih ingat ya, Java util asterisk atau .scanner bisa. Nah, nanti di sini saya akan buatkan objek scannernya. Scanner namanya scan, kemudian new scanner, terus system S-nya kapital ya. System.in. Kemudian saya akan siapkan dua buah variable, tipenya integer A, kemudian integer B. Oke. Nah, karena saya ingin membuat programnya itu terus-menerus untuk meminta bilangan, maka saya membutuhkan looping. Tapi looping di sini saya menggunakan yang do while karena saya ingin at least dia jalankan dulu ya permintaan untuk memasukkan angka. Kemudian dicek kondisinya, kalau angkanya bukan -1, maka dia akan minta lagi terus-menerus gitu ya. Jadi kita menggunakan do while yang ini. Nah, kondisinya itu selama A atau B-nya itu bukan -1. Jadi saya pakai yang A aja. While A not equal -1, maka dia akan terus-menerus meminta bilangan A dan B ya. Nah, di sini saya akan tampilkan text system.out.println ya. Masukkan bilangan 1 misalkan ya. Kemudian koma, yang ini juga sama, kita akan copy dulu untuk bilangan kedua. Kemudian di sini saya akan panggil scannernya. Kemudian saya akan simpan nilai yang diinput oleh si user ke A ya. A scan, kita panggil yang integer ya metodenya. Jadi ini dia akan menerima bilangan integer, kemudian dia akan simpan ke A. Sama halnya yang kedua juga sama, saya ganti ini kedua, kemudian B sampai dengan scan next in ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan tampilkan hasil baginya ya, system.out.println kemudian hasil bagi ya,
persen. Nah, jadi saya mau menampilkan teks seperti ini. Ini adalah formatting, jadi saya nggak bisa pakai ln tapi pakainya print f. Ya. Kemudian nanti di sini kita akan new line. Nah, kemudian kita harus tentukan variabel-variabel yang akan mensubstitusi karakter persen d persen ini. Jadi yang ini adalah a, jadi koma a. Yang kedua adalah b, koma b. Yang berikutnya adalah hasil baginya. Jadi saya belum buatkan hasil ya. Jadi kita tambah dulu hasil. Di sini kita update hasilnya sama dengan a plus divide by b ya. A dibagi b. Kemudian yang ini kita ganti dengan hasil. Titik komanya jangan lupa. Oke, jadi sekarang ketika programnya dijalankan, dia akan minta dua buah bilangan A dan B, kemudian dia akan membagi kedua bilangan tersebut, dan hasilnya akan ditampilkan di sini. Nah, kalau kita analisa teman-teman, baris ke-14 ini berpotensi menimbulkan error. Kenapa? Karena kalau si usernya itu menginput nilai B-nya sama dengan 0, maka yang terjadi apa? Pembagian dengan 0 itu kan infinity ya, jadi dihindari gitu. Maka kita seharusnya menampilkan pesan error gitu ya. Nah, kalau nggak kita handle, ini contohnya tidak kita handle, maka programnya akan crash ya, akan berhenti. Kita coba ya. Kita akan coba compile dulu dengan menggunakan perintah javac main.java. Terus kita akan coba jalankan main. Nah, masukkan bilangan 1, misalkan kalau 6 dengan 2-nya 2, hasil bagi 6 dan 2 adalah 3. Ya. Dan dia akan minta lagi bilangan yang berikutnya, karena kita belum minta berhenti ya. Sekarang kita coba masukkan bilangan B-nya sama dengan 0. Jadi kalau saya 9 pertamanya, nah 0. Nah, ini kalau kita analisa, ketika sampai di baris ini, berarti dia akan mensubstitusi A dengan 9, B dengan 0, ya. Maka ini adalah operasi terlarang, ya. Operasi terlarang. Jadi kalau kita tekan Enter, nah, program kita crash, berhenti, ya. Program kita crash, berhenti. Karena apa? Karena operasi ini menimbulkan, jadi Java Virtual Machine itu otomatis membuatkan sebuah objek, ya, dari kelas exception, dan dia akan menampilkan pesan error seperti ini. Ya. Errornya apa? Arithmetic exception by 0. Nah, ini merupakan contoh dari exception. Nah, selain itu, ini juga merupakan contoh dari exception yang unchecked, teman-teman. Kenapa disebut sebagai unchecked? Karena ketika kita compile, kita merasa aman ya. Jadi kalau saya compile, ini nggak error nih. Ya. Nah, karena nggak diperiksa oleh compilernya, jadi nggak error, nggak ada pesan error sama sekali, ya. Nah, karena nggak diperiksa. Jadi, arithmetic exception ini merupakan subclass dari runtime exception, sehingga ketika dia tidak ditangani, tidak akan muncul error, ya, tidak akan muncul error, ya. Ada banyak ya yang sejenis, ada misalkan out of bounds exception misalkan, atau tadi ya null pointer exception, illegal argument exception. Itu contoh-contoh unchecked exception. Oke. Nah, kemudian kalau kita mau menjalankan program ini dan kalaupun muncul error, kita mau program kita nggak crash, gimana caranya? Nah, disitulah kita butuh yang namanya try dan catch ya. Jadi di sini kira-kira mananya yang bakal menimbulkan error? Yang ini kan? Berarti ini harus kita masukkan ke dalam blok try. Jadi try ya. Kemudian coba dulu jalankan ini ya. Kalau nanti muncul error, maka
errornya ditangkap. Jadi di sini catch, apa nama errornya yang muncul di sini? Berarti ini adalah masuk kategori yang ini kan? Kita bisa kategorikan dia dengan jenis arithmetic. Nah, nanti saya jelaskan maksudnya apa ya. Terus kita mau tampilkan pesan errornya, ya misalkan system.out.println tidak boleh pembagian dengan 0. Nah, ini pesan errornya. Jadi walaupun errornya muncul ya teman-teman sekalian, program kita nggak crash, program kita nggak berhenti, ya beda halnya dengan yang tadi. Ya. Nah, sekarang coba saya trace kembali ya. Jadi ini tadi bloknya digunakan untuk memeriksa apakah sebuah baris kode atau beberapa baris kode itu menghasilkan error atau tidak. Ya, kalau dia tidak menghasilkan error, maka dia akan lanjut ke baris berikutnya yang ini. Ya, tapi kalau dia menghasilkan error, nah dalam hal ini, kalau operasi pembagian ini, ya secara otomatis dia akan dicek oleh Java Virtual Machine. Kalau seandainya b-nya sama dengan 0, maka dia akan buatkan objek. Ya, si Java Virtual Machine akan membuat sebuah objek yang merupakan kelas, ya objek dari kelas arithmetic, ya exception. Nah, kita mau ketika objek itu dibuat, kita tangkap di sini. Nah, makanya ada catch di sini. Kita tangkap objeknya, kita simpan di variabel e. Karena objeknya itu jenisnya ini arithmetic, maka variabel yang menangkapnya juga jenisnya harus sama, ya. Jenisnya harus sama. Nah, ketika ditangkap, nanti dia akan cek nih, oh ternyata exception yang sejenis itu ada di catch yang ini, maka dia akan jalankan yang ini, gitu ya. Nah, kalau saya coba compile ulang, oh ini harus di dalam juga ya, karena dia ada di sini. Kita pindahin ke dalam. Nah, gini. Kita compile ulang ya. Kita jalankan lagi. Jadi kalau saya masukin 9 tadi ya, kemudian 0. Nah, muncul errornya, tapi program kita masih jalan nih, teman-teman. Dia masih minta bilangan berikutnya ya. Jadi kalau 9 misalkan 3, maka hasil pembagian 3. Beda halnya kalau 0 ya, dia tidak akan melanjutkan baris yang ke-16 karena ketika ini dieksekusi muncul error, maka dia akan langsung ke catch-nya. Nah, catch-nya meriksa nih jenis errornya apa ya? Sama nggak dengan yang ini? Ya, kalau sama maka dia akan masuk ke sini, ya. Jadi ini kayak apa ya? Memeriksa ya error yang yang dilahirkan itu sama nggak sama yang ini, ya. Gitu. Nah, kita kembali ke slide. Ya. Itulah ya. Nah, berikutnya kita akan coba lihat di Java itu memungkinkan kita untuk menangkap lebih dari satu catch. Jadi, kalau seandainya ada exception yang lain yang mau ditangkap juga, kita bisa tangkap dengan cara apa? Dengan cara menambahkan block catch yang baru, gitu ya, di luar dari catch yang sudah ada. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah urutannya. Jadi urutan catch itu sangat-sangat berpengaruh, ya. Kita harus memulai menangkap exception yang spesifik terlebih dahulu, baru yang umum. Ya, contohnya ini nih. Kalau kita di sini, berarti kita akan ini spesifik ya. Nanti kalau yang umum, misalkan tadi ya, catch harus huruf besar, exception E. Nah, ini misalkan general ya. Jadi dia akan general exception. Nah, sehingga dia akan
cek ya exception yang muncul ini jenisnya apa nih. Kalau dia aritmatik dia akan ke sini. Selain itu dia akan masuk ke case yang lebih umum gitu ya. Tapi kalau nggak ada error sama sekali di baris ini ya, maka dia akan lanjutkan ke berikutnya gitu ya. Nah, itu terkait dengan multiple exception. Yang perlu diperhatikan adalah urutan dari cage-nya ya, cage-nya. Nah, berikutnya adalah finally. Nah, ini biasanya kita butuhkan ya saat kita ingin memastikan apa namanya, ada task yang harus kita kerjakan ya ketika tray dan cage-nya itu beres diselesaikan, beres dicek gitu. Jadi yang sering sekali digunakan itu adalah ketika kita ingin membaca file dan selesai membaca file kita ingin tutup file tersebut. Di tray dan catch-nya itu mau meriksa nih file yang mau dibaca ini ada nggak berkasnya. Ya, kalau ada dibaca, kalau nggak ada dilewati case-nya, tapi finally-nya tetap dijalankan ya. Nah, di sini contohnya di sini ada perintah untuk membaca file. Jadi kita punya sebuah kelas atau objek file input stream. Nah, nanti di sini dia akan membuatkan objeknya ya. Ini adalah nama filenya. Nah, ketika membuat objek ini programmer yang buat kelas ini itu menerbitkan exception. Jadi dia akan periksa nih data.txt ini ada apa enggak. Kalau ada, dia akan buatkan objeknya. Tapi kalau tidak ada, maka dia akan buatkan objek exception-nya. Jadi akan muncul error gitu ya. Nah, kita ingin pastikan bahwa file ini ada. Tapi kalau filenya nggak ada, dia akan di-handle oleh si cache ini. Ya. Nah, di sini, finally, kita mau pastikan ketika filenya ada, jadi input stream tidak sama dengan 0, kita mau, ada lagi try-nya ya, kita mau close filenya. Ya, kita mau close filenya. Kalau pasti close filenya dihapus sama si user, kita udah tangkap juga di sini ada exception-nya. Ya, jadi finally itu pasti akan pasti akan dieksekusi ya setelah try dan catch ya. Mau ada error ataupun nggak ada error, dia akan tetap dieksekusi. Nah, itu yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi kalau di sini saya mau tambahin blok finally ya, finally double L. Nanti di dalamnya saya bisa tambahkan perintah apapun. Nah, dalam hal ini saya mau kasih contoh yang sederhana aja. Misalkan saya mau nampilin ini dari blok finally. Jadi mau dia ada error ataupun nggak ada error, ini tetap dieksekusi. Ini mirip kayak blok default ya kalau ada di switch yang ada di switch case kalau teman-teman ingat. Sehingga kalau saya mau keluar -1, ingat ya -1 tadi. Saya compile ulang. Nah, kalau kita masukkan yang normal nih nggak ada errornya. Nah, tetap akan dicetak ya ini dari blok finally. Sedangkan kalau ada errornya, tetap ya ini dari blok finally. Jadi dia adalah blok yang selalu dieksekusi dan merupakan bagian dari blok try dan catch. Ya, itu yang perlu diingat oleh teman-teman sekalian. Nah, ini alurnya ya. Jadi sama ya, kalau ada error di try-nya itu, maka dia akan jalankan blok catch. Kalau nggak ada error, kemudian dia akan jalankan blok finally, terus selesai. Kalau nggak ada error, dia akan langsung ke blok finally tanpa masuk ke blok catch-nya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan mengenai throw dan throws. Nah, kadang-kadang ya, sebagai programmer kita perlu melempar exception sendiri ya, teman-teman. Jadi, contohnya kalau di sini, ini tadi uncheck ya. Jadi kalau kita nggak pakai try dan catch pun masih aman ya.
Nah, sekarang kita mau contohkan pakai exception. Pakai apa namanya? Pakai check exception. Nah, di bagian check exception inilah perintah throw sama throws itu dibutuhkan. Oke. Caranya gimana? Oke, sekarang saya akan coba buatkan sebuah method yang akan mereplace bagian ini. Ya, jadi kita akan buatkan fungsi yang akan mengembalikan hasil bagi dua bilangan ini. Oke. Nah, di sini ini public main. Nah, ini dia. Oke. Sekarang kita akan coba buat sebuah method public. Karena saya mau manggil langsung methodnya ya tanpa dibuatkan objeknya, saya pakai static ya, ingat ya. Static. Dan dia akan mengembalikan bilangan integer ya. Tadi kan, aduh, kenapa? Tutuplah ini public static integer bagi misalkan integer a, integer b gitu ya. Nah, sekarang di sini kita mau cek nih ya, kalau b-nya sama dengan 0 kita mau lempar exception-nya. Jadi kita mau pakai yang versi uncheck, versi check ya. Jadi saya mau cek if b sama dengan 0 ya, maka saya mau buatkan objek exception-nya ya. Jadi kalau teman-teman ingat tadi yang ini, kok tiba-tiba exception-nya bisa muncul ya, bisa di catch, padahal nggak ada perintah untuk ngebuat objek exception di sini. Ya, itu dilakukan oleh Java Virtual Machine di balik layar, jadi kita nggak lihat ya. Nah, kalau kita mau buatkan dia explicit, nah kita harus tambahkan tadi perintah throw dan throws-nya. Nah, di sini saya mau throw tuh. Throw itu untuk melempar objek dari exception-nya. Jadi saya misalkan mau throw, cara buat objek gimana, ingat nggak? Cara buat objek adalah dengan perintah new ya, new. Dari kelas apa? Dari kelas exception. Nah, ini konstruktornya. Kita bisa tambahkan pesan di sini. Pesan errornya. Error pembagian 0 ya. Nah, kemudian ini saya titik koma. Nah, karena exception ini dia merupakan check ya teman-teman, kita harus informasikan ke pengguna kita, pengguna method ini, bahwa kalau mau menggunakan method ini harus di dalam block tray dan catch. Nah, di sini cara menginformasikannya ke pengguna itu dengan perintah throws ya. Throws. Apa yang di throws? Yaitu exception dari jenis exception ya. Nah, kemudian karena ini dia mereturn integer, kita harus return juga ya di sininya. Jadi kalau tidak ada b-nya tidak sama dengan 0, kita akan return a dibagi b. Tapi kalau b-nya sama dengan 0, dia akan ke sini dulu nih, ya, ke sini dulu. Dan dia akan membuatkan objek exception yang ini. Oke, kemudian sekarang ini akan saya ganti ya. Nah, sekarang saya mau tunjukkan apa yang terjadi kalau saya memanggil ya. Saya memanggil, saya komen dulu ya biar kelihatan bedanya. Apa yang terjadi kalau saya memanggil method bagi ini di luar try dan di luar dari blok try ya. Jadi hasil sama dengan nama metodenya bagi ya, a, b. Nah, teman-teman lihat di sini akan muncul ya error
unhandled exception, type exception. Jadi, karena kita udah menginformasikan bahwa method ini akan berpotensi melempar exception jenisnya adalah ini, exception, ya, maka si pemanggil, siapa yang manggil kita? Ya ini, blok yang ini. Wajib menempatkannya di dalam try, ya. Wajib menempatkannya di dalam try. Nah, ini kenapa disebut sebagai check, ya. Karena ketika di-compile, diperiksa tuh oleh compilernya. Ini ada method, dia harusnya di dalam try, kok nggak di dalam try. Maka dia diberi label error seperti ini, ya. Sehingga kalau kita paksa juga mengcompile-nya, ya, maka akan muncul juga error yang sama, gitu. Nah, ya. Unreported exception, ya, must be caught or declared by thrown. Nah, harus di catch, ya. Cara nge-catch gimana, ya? Tinggal kita kembalikan aja yang ini nih. Oke, sekarang ini hasil, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ini dijalankan, kira-kira yang masuk yang arithmetic exception atau yang exception, ya? Ya, coba perhatikan. Yang masuk, yang ditangkap, maaf. Yang ditangkap, yang ini atau yang ini? Oke, coba kita analisa, ya. Kita jalankan dulu. Oke, aman, nggak error? Sekarang 6. Nah, sekarang kita coba masukin 0, ya. Oke. Kalau tadi kan masuknya ke sini nih. Tidak boleh pembagian dengan 0. Nah, sekarang kita cek. Nah, masuknya kemana? Masuknya ke general exception. Masuknya ke sini nih. General exception. Loh, kok nggak ke sini, ya? Nah, kalau kita lihat teman-teman, ketika ini dipanggil, ya, baris yang pertama kali dieksekusikan yang ini nih. B-nya 0 nggak? 0. Nah, ketika 0, maka dia akan melempar objek jenisnya adalah exception, ya. Maka dia keluar, dia return, ya. Jadi nggak sempat menyelesaikan yang di bawah ini, dia return, keluar, dia membawa objek dari kelas exception. Ketika dia mendapatkan objek, otomatis cache-nya jalan nih. Pas masuk ke sini, apakah objeknya jenisnya yang ini? Oh, ternyata bukan. Keluar lagi. Masuk ke sini. Apakah objeknya berjenis yang exception yang ini? Oh iya, berarti ini yang dijalankan. Oke, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kan kita punya message nih, yang ini nih, kenapa nggak ini aja yang dicetak gitu ya? Gimana cara ngambil message ini? Nah, caranya kita bisa ambil lewat objeknya, yang ini. Ini kan objek nih, objeknya disimpan di sini nih tadi. Kita bisa panggil objeknya. Nanti ada method namanya getMessage. GetMessage. Nah, otomatis dia akan mengembalikan pesan yang ada di sini. Oke. Sehingga kalau kita kembali ke sini, -1, kemudian kita compile ulang, kita jalankan. Saya akan naikin ke atas. Nah, kita masukkan 9 misalkan. Kemudian 0. Nah, ya. Error pembagian 0. Kalau teman-teman ingat, ini adalah pesan yang mana? Pesan dari blok yang ini. Nah, gitu ya. Blok yang ini. Gitu. Nah, itu gunanya throw. Jadi, yang mau saya highlight di sini, ketika kita ingin menginformasikan ke pemanggil method, kita gunakan perintah throws, ada S-nya. Ya, throws. Nah, ketika kita ingin melempar objek, kita melempar objek exception, kita menggunakan perintah throw. Ya, throws sama throw. Nah, di sini teman-teman, ini bisa lebih dari satu ya yang dilempar. Jadi bisa tambahin koma. Dan ini kan juga muncul ya. Muncul misalkan ada potensi error juga. Ya, misalkan nih kita mau nambahin illegal apa tadi? Kalian arithmetic ya. Arithmetic exception. Nah, bisa lebih dari satu, ya. Bisa lebih dari satu. Oke. Baik, kita kembali ke slide.
Nah, ini bedanya throw sama throws. Jadi kalau throw itu untuk melempar objek exception-nya, kalau throws itu kata kunci untuk memberitahu method bahwa method tersebut bisa melempar exception jenis tertentu. Ya. Nah, ini contohnya. Tapi ingat ya, exception yang dilempar itu harus apa ya? Yang ini teman-teman, yang masuk dalam kategori uncheck, kategori check ya. Jadi yang ini adalah kategori check ya. Kalau saya pakai yang uncheck ya, kalau saya pakai uncheck, akibatnya nanti yang ini try-nya nggak perlu ada ya, try-nya nggak perlu ada. Oke, kita mau contoh ya. Contohnya yang uncheck tadi apa? Ini kan uncheck nih. Jadi kalau ini dijadikan versi yang ini ya, ini juga diganti harus sama ya. Ini, maka kalau saya lempar dia keluar gitu ya, kayak gini. Nah, ini nggak error ya, ini nggak error. Perhatikan. Tapi kalau ini kita ganti yang exception itu adalah jenis yang check ya. Jadi induknya yang check itu ada di exception. Maka ya, yang terjadi apa? Error. Karena dia adalah kategori check ya. Check exception. Gitu ya bedanya yang perlu diperhatikan. Baik, sekarang kita ke sini. Ini udah. Nah, sekarang kita bahas tentang exception yang custom. Jadi, exception yang ada di Java itu terbatas ya. Jadi, contoh yang tadi yang kita sudah bahas ada arithmetic exception, ada illegal apa namanya? Kalau teman-teman coba ketik misalkan tadi ada macam-macam ya, ada illegal access exception, ada illegal argument exception, ada illegal color exception, ada banyak ya, ada banyak sekali exception-nya. Nah, tapi itu terbatas karena mungkin kita punya kebutuhan yang berbeda gitu ya. Nah, di sini misalkan kita mau buat yang versi kita sendiri nih. Nah, disitulah kita bisa menanganinya dengan menggunakan exception yang custom ya. Jadi errornya lebih spesifik, lebih mudah dipelihara. Contohnya apa? Misalkan validasi umur, validasi saldo bank, dan lain sebagainya. Nah, tahapannya adalah kita harus buatkan dulu kelas exception-nya yang custom ini. Ingat tadi ya, exception itu adalah objek dari kelas exception. Jadi, kalau kita mau buat yang custom, berarti kita harus buat kelasnya dulu ya. Nanti dilanjutkan dengan melempar si exception-nya, terus kita harus deklarasikan bahwa di method bahwa di method tersebut berpotensi melempar exception dengan jenis yang custom yang ingin kita buat, baru nanti kita tangkap di pemanggilnya dengan menggunakan try dan catch. Ini alurnya seperti ini. Nah, sekarang saya mau demo dengan case ATM ya, ATM. Jadi misalkan di sini saya punya sebuah kelas ATM, anjungan tunai mandiri ya. Nah, saya mau buatkan custom exception untuk mencegah penarikan yang berlebihan. Jadi saya mau kasih ini dalam konteks mata uang dolar ya. Jadi kalau dia tariknya itu lebih dari 10.000 dolar, maka kita akan cegah itu dengan menggunakan exception yang kita buat sendiri, yang kita custom ya. Nah, di sini saya akan buatkan method namanya pakai main dulu ya. Kita buat method mainnya dulu. Kita buatkan juga sebuah method yang akan menarik public static, misalkan boolean, dia akan kembaliin true atau false kalau penarikannya berhasil. Tarik tunai integer jumlah ya. Nah, di sini return misalkan true begini aja.
if jumlah misalkan besar dari 10.000, nah kita mau apa namanya, return nah ini belum ada ini ya, belum ada exception customnya. Nah, kita mau tambahkan nanti si exception customnya itu di method yang ini, ya, method yang ini. Oke, kita mau tambahkan di situ. Nah, langkah pertamanya adalah tadi ya, kita akan buat sebuah kelas baru, namanya adalah apa ya, beyond, misalkan limit exception. Jadi namanya ini. Nah, ingat, karena kita ingin membuat sebuah custom exception, maka si beyond limit ini harus menjadi subclass dari si class exception, ya. Dan ingat, class exception ini adalah yang check ya tadi ya, yang check exception. Nah, di sini di dalamnya kita hanya mau siapkan sebuah constructor beyond limit exception, kemudian ada pesannya ya, pesan errornya, pesan. Nah, supaya kita bisa menggunakan method-method yang ada di exception, kita mau kirimkan pesan ini ke konstruktornya si exception, sehingga nanti kita bisa apa namanya, bisa menggunakan seluruh method untuk mendapatkan pesan ya dari kelas si exception ini. Nah, caranya adalah dengan perintah super kemudian pesan. Jadi kita memanggil si konstruktornya parent ya, si super ini adalah konstruktornya si exception, kemudian kita kirimkan pesan, otomatis nanti pesan ini akan dikenali ya oleh seluruh method yang ada di kelas exception ini. Sehingga kita panggil get message, itu dia akan mengembalikan pesan ini. Gitu. Nah, sekarang beres. Ini cara membuat cara kita membuat exception yang custom. Beres ya, cuman segini. Nah, sekarang gimana cara makainya? Nah, kita kembali ke ATM. Kita ingin ketika ininya melebihi 10.000, jumlahnya melebihi 10.000, kita ingin melempar exception yang custom tadi. Nah, kita gunakan perintah throw apa throws. Ingat, throw ya, tanpa s, throw. Nah, apa yang dilempar? Objek dari exception custom yang barusan kita buat. Nah, new, perintahnya new. Nama kelasnya apa? Beyond. Nah, pesannya apa? Melebihi batas. Nah, misalkan kayak gitu aja. Ya. Nah, di sini muncul error karena ini merupakan jenis dari objek apa namanya exception yang terperiksa. Kita harus informasikan ya ke pemanggil kita bahwa si method ini akan berpotensi ya mengembalikan jenis exception yang ini. Jadi kita harus informasikan dengan cara perintah throws. Nah, ya, perintah throws. Nah, sekarang kita nggak perlu pakai yang ini ya, karena otomatis sudah gagal ya. Nah, kita hapus. Sekarang di sini kita akan coba panggil nih metodenya. Di bagian main ini kita akan panggil, namanya adalah tarik tunai misalkan 1.000. Nah, ini masih aman ya, masih aman. Tapi karena dia merupakan check exception, ya, di sini error. Nah, untuk menanganinya gimana? Tadi kita harus menempatkannya di dalam block try, ya, block try. Nah, ini kita harus tempatkan di sini, ya.
karena dia merupakan check exception. Nah, di sini ketika exception-nya muncul, kita mau tangkap jenisnya ini ya. Walaupun kita bisa pakai yang ini ya, karena kan ini tuh beyond limit itu anaknya si exception, jadi kita bisa pakai 6 variabel yang jenisnya bapaknya itu boleh gitu. Tapi supaya mengikuti best practice tadi ya, pakai yang spesifik, yang ini kita pakai, sehingga di sini kita mau tampilkan si pesannya tadi. Nah, karena si objek ini ketika dilempar dia akan ditampung di sini ya, di E ini. Maka kita bisa tampilkan system.out.println e.getMessage. Jadi karena tadi si pesan itu udah dikirimkan ke supernya, maka method getMessage ini mengenali string yang ini nih ya. Kalau teman-teman ingat. Oke, baik. Sekarang kalau 1000 harusnya aman ya. Kalau 1000 harusnya aman. Jadi kalau kita kembali ke sini, kita clear dulu. Sekarang kita compile yang kelas yang ini ya, ATM ini ya. Oke, Java C ATM. Oh, aman ya. Java ATM. Oops. Nah, nggak muncul apa-apa ya, karena emang nggak ada yang ditampilin kan. Ya, aman. Tapi kalau saya ganti ini jadi 100.000 misalkan ya, kan itu udah lebih dari 10.000 tuh. Nah, kita coba compile. Nah, muncul ya melebihi batas. Jadi dia akan masuk. Jadi kalau kita analisa, ketika ini dijalankan, maka dia akan ke blok ini ya. Jumlahnya dicek apakah 100.000 itu besar dari 10.000. Ya, maka dia akan masuk ke dalam if ini. Dia akan melempar gitu ya, objek dengan jenis beyond limit exception, dan di dalam objek itu ada sebuah pesan melebihi batas. Ketika ini dilempar keluar, ada yang nangkap. Nah, ini yang nangkap di sini nih. Ditangkap, kemudian disimpan di dalam variabel E. Ketika di sini diperiksa e.getMessage, maka dia akan mengembalikan pesan yang tadi kita tulis di sini, gitu ya. Nah, sekarang udah beres, kita bisa jalankan dan exception custom kita berjalan dengan baik. Nah, itu yang perlu teman-teman perhatikan. Ya, pilihannya tadi ya, kalau mau buat check exception, kita harus extend exception. Ya, kalau kita mau yang uncheck ya, ganti aja di sini. Ganti aja di bagian exception-nya. Yang ini, pakai runtime. Jadi kalau saya pakai runtime yang ini, maka itu mengakibatkan si exception ini masuk dalam kategori uncheck ya, uncheck. Tapi saya maunya adalah check ya, kayak gini. Nah, kayak gini ya. Ini yang dimaksudkan dari slide ini. Oke, ini tadi udah ya. Nah, ini yang kesalahan umum ya. Jadi mengabaikan exception yang ditangkap ya. Menangkap exception yang terlalu umum, menggunakan exception sebagai logika anormal ya. Jadi dia menggunakan exception itu seperti apa ya? Kayak if dan else aja gitu ya. Seharusnya tidak seperti itu. Baik, ini adalah latihan, coba dikerjakan ya teman-teman sekalian. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di Discord, dan setelah ini tolong dikerjakan worksheet-nya, tolong dikerjakan kemudian latihan dan juga kuis mandirinya ya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.